Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Analisis politik. Bau kekalahan Mega. E.F. Saifullah Fatah, pengajar dan peneliti di FISIP UI. Dalam acara tasyakuran terpilihnya Amin Rais sebagai Ketua MPR RI 1999-2004 di Jakarta pada 7 Oktober 1999 malam, saya didatangi seorang pendukung Megawati Soekarno Putri yang risau menyaksikan perhelatan yang terkesan diadakan bukan saja untuk Amin, tapi juga untuk meresmikan Gus Dur sebagai calon presiden, dan dihadiri hampir semua tokoh penting itu. Ia rupanya merasakan bau kekalahan Mega, jagonya. Saya katakan bahwa kerisauannya masuk akal. Jika tak ada perubahan berarti dalam strategi politik mereka, Mega dan PDI Perjuangan sangat boleh jadi bakal menelan kekalahan demi kekalahan dalam sisa agenda SU MPR 1999. Selama 5 hari SU MPR dalam kurung 1 Oktober 1999 plus persidangan DPR, terbukti bahwa Megawati dan PDI Perjuangan ternyata lebih rapuh dari yang mereka klaim. Semua voting yang diadakan, termasuk 2 voting penting untuk jabatan Ketua MPR dan Ketua DPR, menempatkan mereka dalam kekalahan yang nyata. Maka sahihlah dugaan yang menyatakan bahwa dalam voting untuk jabatan presiden pun Megawati boleh jadi bakal kalah. Saya sendiri melihat ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kans Mega untuk meraih kursi kepresidenan tak sebesar yang diyakini para pendukungnya. Pertama, Mega terlihat kalah dalam pengolahan matematika kursi, yakni dalam mengembangbiakkan dukungan baginya dengan membangun kepercayaan dari partai-partai lain serta beraliansi jangka pendek dengan mereka. Modal awal yang dimiliki Megawati, 153 kursi DPR PDI Perjuangan, plus modal bergerak yang labil berupa 51 kursi DPR milik PKB, tidak bisa dimanfaatkannya untuk menjadi awal dari aliansi mayoritas mutlak dalam DPR dan MPR. Alih-alih menjadi kekuatan besar yang menentukan, PDI Perjuangan yang disokong PKB justru seperti sedang mengalami eksklusi alias pengasingan. Berkali-kali ia dikalahkan oleh faksi gabungan besar yang lebih berhasil mengolah matematika kursi. Kekalahan Mega PDI Perjuangan ini dapat dijelaskan dari langkah-langkah politiknya yang cenderung keliru sejak awal, terutama segera setelah pemilu 1999 usai. PDI Perjuangan melakukan langkah-langkah politik tinggi hati, bukannya secara rendah hati dengan santun mendatangi partai-partai lain non-Golkar yang suaranya lebih kecil. PDI Perjuangan malah merasa sudah memperoleh hak untuk membangun pemerintahan baru. Ketika politik tinggi hati itu cenderung memperoleh
respon negatif dari mana-mana, barulah PDI Perjuangan berbesanan dengan PKB, dan ternyata itu tak banyak menolong. Selain karena hanya PKB yang mereka ajak besanan, Amin Rais dengan poros tengahnya sudah mulai berhasil meyakinkan Gus Dur, mbahnya PKB, untuk berporos tengah. Kedua, Mega dan PDI Perjuangan semakin hari semakin kedodoran mempertahankan wacana mengenai kemenangan dan hak mereka untuk memerintah. Di tengah gejala kekalahan pengolahan matematika kursi, tokoh-tokoh PDI Perjuangan termasuk Megawati sendiri masih terus memproduksi pernyataan-pernyataan bahwa mereka sudah memperoleh hak untuk memerintah tanpa argumentasi hukum, politik, dan moral yang memadai dan meyakinkan. Akibatnya, alih-alih memperkuat posisi politik mereka, wacana yang mereka produksi justru melekatkan kesan arogansi. Ketiga, Mega dan PDI Perjuangan tampaknya tertinggal dalam kecanggihan penguasaan politik persidangan. Sementara Golkar memiliki trio Akbar Tanjung, Slamet Effendi Yusuf, Marzuki Darusman, dan poros tengah memiliki duet kuat Amin Rais, Gus Dur. PDI Perjuangan kekurangan figur yang bisa menembus kebekuan sikap partai-partai lain. Pernyataan-pernyataan Dimyati Hartono, Aberson Marle Sihaluho, dan kawan-kawan kepada pers yang cenderung arogan selama persidangan berlangsung bukan membantu memecah kebekuan itu, malah makin membekukan. Keempat, faktor negatif yang melekati Mega PDI Perjuangan itu dilengkapi pula dengan faktor lain, yakni tidak lakunya gagasan pelibatan supporter dalam SUMPR 1999. Jika beberapa pekan lampau gagasan anti pengerahan supporter itu lebih banyak dinyatakan oleh Menhankam _Panglima TNI, saat ini wacana itu sudah disuarakan oleh hampir semua tokoh, termasuk Gus Dur. Perkembangan ini tentu tidak menguntungkan PDI Perjuangan yang sejak awal merasa surplus percaya diri memasuki SUMPR karena memiliki massa yang siap mengepung Senayan. Dari balik faktor-faktor itulah menyeruak bau kekalahan Mega. Dan jika dirumuskan dengan cermat, bukan menguatnya Golkar atau poros tengah yang sebetulnya menjadi sumber kekalahan potensial Mega itu, melainkan rapuhnya Mega dan PDI Perjuangan itu sendiri. Ini sejatinya menawarkan sebuah ironi. Di satu sisi PDI Perjuangan meraih kemenangan politik secara modern lewat pemilu 1999, tetapi di lain sisi mereka menjadi rapuh karena menggunakan strategi dan taktik politik yang sangat tradisional, primitif. Sejak awal saya menilai bahwa berdiam diri terlampau lama, sakralisasi Mega, politik tinggi hati, dan diplomasi arogan memang tak akan menguntungkan Mega dan PDI Perjuangan. Di tengah publik yang semakin kritis, strategi dan taktik politik semacam itu justru kontraproduktif. Saya sendiri berharap
apapun situasi politik yang melingkupinya, pemilihan presiden dan wakil presiden mesti dilakukan dalam suasana dan mekanisme yang demokratis. Dan setelah itu, sang pemenang tidak mabuk, sementara sang pecundang menerima kekalahan dengan ikhlas. Forum Keadilan nomor 28, 17 Oktober 1999, halaman 13.